Saudara masih kembali di Rumah Pemilu. Kita kembali ke informasi terkait masalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Provinsi Banten telah melakukan penelusuran terkait dugaan kasus pesan suara yang berisi ketidaknetralan kepala desa. Bawaslu Banten langsung menerjunkan tim untuk mengumpulkan bukti kasus pesan suara yang diduga dilakukan Kepala Desa Karangsari, Kabupaten Pandeglang. Menurut rencana, Bawaslu Provinsi Banten segera memanggil saksi dan Kadis Karangsari yang diduga mengancam menghapus bantuan jika warga tidak memilih caleg yang ditentukan. Terkait informasi tersebut yang dari voice note ya, itu kami sudah melakukan penelusuran baik untuk mengumpulkan bukti maupun peristiwa. Apakah betul peristiwa itu, lokasinya, dan kemudian apakah itu merupakan perbuatan yang disengaja terkait dukung-mendukung atau tidak netralnya kepala desa dalam proses pemilu. Dalam penanganan pelanggaran pemilu, kami telah melakukan penelusuran. Hasil penelusuran nanti kita akan pastikan apakah betul terjadi peristiwa tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang dilarang. Kalaupun memang nanti ada pelanggaran hukum di situ, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, salah seorang kepala desa di Pandeglang, Banten ancam hapus bantuan jika warga pilih partai berbeda yang diusung kepala desa. Ancaman tersebut disampaikan kepala desa melalui pesan suara, saudara. Pesan itu ditunjukkan kepada RT RW untuk memilih caleg dari salah satu partai. Dalam pesan suara itu, kepala desa mengancam akan menghapus bantuan jika tidak memilih partai tertentu dalam pemilu 2024. Lebih lengkap kasus dugaan ancaman kepala desa kepada warga karena beda pilihan caleg, kami akan perbincangkan bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Febri. Terima kasih telah bergabung di Rumah Pemilu dengan Sisko di sini. Pak Febri, bisa diceritakan bagaimana untuk kronologi adanya ancaman yang dilakukan kepala desa terhadap perangkat RT dan RW di Pandeglang, Banten? Seperti apa? Baik. Yang pertama, kami juga dari Bawaslu Pandeglang menerima informasi itu sontak ya, spontan kita terima. Kemarin juga ada beberapa masukan dari masyarakat. Desa itu hari ini dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang sudah melakukan penelusuran atau investigasi bawah Kecamatan Angsana, dan prosesnya sekarang sedang ditangani. Terus kemudian juga hari ini juga kami sudah dilakukan penelusuran dan juga ditangani. Ya, sudah dilakukan penelusuran dan investigasi oleh tim kami di tingkatan Panwaslu Kecamatan, terus kemudian juga sudah ditetapkan sekarang menjadi temuan, terus kemudian juga pekan depan teman-teman di Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Angsana juga akan berencana melakukan pemanggilan terhadap saksi, terus kemudian juga pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Jadi seperti itu kan, untuk mempertanyakan beberapa hal, karena ini juga saya pikir harus segera ditindak gitu ya, karena memang ancaman-ancaman yang itunya kita sama-sama akan ditulis ini luar biasa lah. Seperti itu. Kang? Ya, jadi untuk sementara kita juga akan melakukan pemanggilan kan pekan depan itu terhadap saksi-saksi ya, saksi, terus kemudian juga terhadap yang bersangkutan kepala desa yang punya kemarin juga itu ada intimidasi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kan.
Oke, penelusuran sudah dilakukan dan juga ke pemanggilan saksi-saksi dan juga orang terkait. Nah, Pak Febri, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah suara yang tersebar, yang viral seperti itu, sudah terkonfirmasi dari kepala desa yang ada di Pandeglang tersebut, Pak Febri? Iya, sudah terkonfirmasi kan, karena kemarin juga teman-teman sempat melakukan penelusuran, terus kemudian juga sempat mempertanyakan terhadap RT-RT yang berada di wilayah Desa Karangsari itu. Dan ada beberapa yang memberikan keterangan bahwa betul suara IN itu berasal dari desa Karangsari. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sudah terkonfirmasi suara tersebut yang tersebar adalah milik kepala desa. Nah, ini juga cukup menarik karena untuk memilih salah satu caleg dari partai tertentu. Nah, apakah juga telah dilakukan pemanggilan juga ataupun juga dugaan ancaman ini merupakan pengaruh dari caleg tersebut sebenarnya Pak Febri? Gimana suaranya agak kurang keras kan? Boleh diulang kan? Baik, ini kan ada kemudian dugaan ancaman yang dilakukan oleh kepala desa sudah terkonfirmasi Pak Febri. Nah, apakah ini merupakan suruhan langsung dari caleg partai tersebut atau seperti apa Pak Febri? Ya, sejauh ini juga kami belum menerima informasi atau menggali ya kami ya. Baru nanti ada tahapan-tahapan yang kemudian harus dilakukan di kami mekanisme pelanggarannya. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung mempertanyakan atau ada klarifikasi lah gitu ya, klarifikasi kita panggil saksikan apakah memang ini inisiatif dia secara pribadi atau memang ada upaya didorong lah gitu ya, upaya didorong oleh caleg yang dia sampaikan di video. Baik, akan dilakukan konfirmasi. Baik, Pak Febri, akan dilakukan konfirmasi terhadap pihak terkait. Apakah ini kemudian inisiatif dari yang bersangkutan atau tidak kepada kepala daerah tersebut. Tapi yang cukup menarik bahwa ada temuan kemudian bahwa saat ini langkah yang dilakukan Bawaslu ini terkait dengan kasus ini apa saja saya konfirmasi dan juga nantinya bagaimana untuk mencegah ASN ancaman ini terbukti, apa kemudian tindakan Bawaslu berikutnya terhadap dugaan pelanggaran netralitas dari ASN ini, Pak Febri? Ya, terkait sanksi apa yang kemudian diterapkan, tentunya ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan beberapa hal ya. Mungkin ya tadi itu pemanggilan saksi, terus kemudian juga pihak yang terlapor untuk klarifikasinya seperti apa dan lain sebagainya, terus kemudian nanti ditetapkan terus kemudian dikeluarkan lah gitu ya putusannya, apakah ini hanya melanggar etik saja atau memang ada potensi pidana dan lain sebagainya, itu nanti dibahas di rapat pleno. Terus kemudian juga kaitan dengan netralitas ASN juga kami harus menyampaikan kan bahwa Kabupaten Pandeglang ini memang menempati posisi rawan tinggi ya. Kita menerima data atau indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu RI bahwa Pandeglang ini sangat amat rawan gitu ya dari netralitas ASN. Makanya kami juga dari Bawaslu Pandeglang terus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan gitu ya, upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, terus kemudian juga mendatangan kesamaan bersama kaitan soal netralitas ASN dan lain sebagainya. Jadi kami berharap di gelaran pemilu keempat ini, wabil khusus di Kabupaten Pandeglang, ini kita berharap dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang bisa menekan potensi pelanggaran sebagaimana sudah disampaikan atau dilansir melalui indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu. Salah satunya itu mungkin nama ASN. Oke, baik.
Oke. Baik. Oke, baik Pak Febri Setiadi, Ketua Bawaslu dari Pandeglang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu bersama saya Francisco. Dan memang nantinya dari pihak Bawaslu ini akan mencoba menekan indeks kerawanan pemilu ataupun juga netralitas dari aparatur sipil negara yang ada di sana. Terima kasih.